Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Yes. Persiapan. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dimulai. Berdoa dari adik-adik. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Devina, Adil, Rido, Adik. Elis, Aini, Andrea, Nabila, Galuh, Dimas, Hadir. Syaira, wah hadir semua ternyata ya hari ini ya. Hebat, hebat. Apakah udah ada yang tahu untuk materi hari ini apa? Sudah. Oh ya, dari depan ya? Ya. Jadi kita akan mempelajari materi terkait viskositas. Sebelum itu, Ibu ingin menampilkan gambar terlebih dahulu. Nah, terlihat gambar di depan? Gambar apa di depan? Di sini siapa yang sering makan bakso? Wah, hampir semua ya ternyata ya. Kira-kira kalian kalau makan bakso itu pakai saus kecap atau pakai putihan saja? Pakai semua, Bu. Oh, pakai semua ya, Rido ya. Nah, yang biasa sering pakai saus siapa? Nah, kira-kira kalian itu saat menuangkan saus ke dalam mangkuk bakso itu apakah sama seperti Anda menuangkan air minum ke gelas? Kalian itu sama atau tidak? Kenapa kok tidak sama? Karena kalau saus itu lebih kental. Ah, benar. Selain Rido, apakah ada jawaban lain? Nah, benar ya. Karena saus dan air itu memiliki kekentalan yang berbeda, di mana pada saus itu lebih kental daripada air. Nah, berikutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Ibu bacakan terlebih dahulu ya untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu siswa itu dapat menjelaskan pengertian viskositas dengan benar. Yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi perbedaan viskositas pada air, minyak goreng, dan sabun cuci piring berdasarkan hasil dari pengamatan atau percobaan nanti. Dan yang ketiga yaitu siswa mengumpulkan data hasil percobaan waktu jatuh kelereng pada berbagai fluida secara sistematis dan benar. Keempat, menganalisis pengaruh viskositas terhadap gerak benda berdasarkan data hasil percobaan. Dan yang terakhir, siswa itu dapat menyimpulkan hubungan antara viskositas fluida dengan waktu jatuh kelereng secara tepat. Nah, jadi apa itu viskositas? Nah, viskositas itu sendiri adalah ukuran suatu kekentalan fluida yang menunjukkan tingkat hambatan fluida untuk mengalir. Seperti tadi, contohnya itu saus dan air. Kekentalannya beda kan antara saus dan air, lebih kental saus. Nah, jadi semakin tinggi viskositas suatu fluida itu juga semakin kental fluida tersebut. Nah, sebelum memahami terkait viskositas terlalu jauh, Ibu ingin Anda melihat contoh video di sini ya. Apakah kelihatan? Nah, di sini itu terdapat beberapa cairan yang jatuh. Jatuhnya itu barengan ya. Saat dijatuhkan cairannya itu kan barengan kan? Nah, tapi saat beberapa cairan jatuh ke bawah itu ada beberapa cairan itu yang jatuhnya itu lambat, ada yang pelan, dan ada yang jatuhnya itu cepat. Nah, bisa kalian lihat kan di video tersebut? Nah, untuk video
dibagi 3 kelompok ya. Apakah sudah membentuk kelompok semua? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 3, Bu. Ya, kelompok 2 atau kelompok 3. Itu 3 betul. Ini satu kelompok, satu anggota di sini ya. Iya, betul, tidak, Bu. Ayo dilanjutkan. Ambil. Silakan Ustaz. Ayo, nah, sebelum kalian mengerjakan ini kalian itu mengisi identitas kalian ya di kolom paling atas. Nah, setelah Anda mengisi identitas di kegiatan 1 di orientasi, nah Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan terkait video yang telah Ibu paparkan di depan ya. Dikerjakan. Sudah, sudah. Apakah ada kesulitan untuk mengerjakan soal-soalnya? Loh, kok buka HP Dimas? HP-nya disimpan ya. Referensi, Bu. Iya, Bu. Tidak taat aturan. Referensi viskositas, Bu. Ada kesulitan. Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah? Sudah Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah Ibu. Nah, kira-kira kelompok berapa yang ingin menjawabkan dari Satu. 1 sampai 10? Di sana kan ada 3 soal ya. Nah, jadi pas masing-masing kelompok menjawab 1 soal. Bu, biar cepat nomor 1 saja, Bu. Gas. Apakah mau kelompok 1? Oh,
mengalir ya. Untuk itu perwakilan masing-masing kelompok bisa alihkan. Saya yang akan mengarah. Nah, jadi kita akan melakukan eksperimen sederhana menggunakan tiga jenis cairan ya. Yang pertama ada air, lalu minyak goreng, dan sabun cuci piring. Dikarenakan sabun cuci piringnya ini tidak cukup untuk dibagi tiga, jadi untuk yang sabun cuci piring ini nanti bergantian ya. Gantian. Kelompok satu tadi yang mana? Oh iya, setiap masing-masing kelompok tolong sediakan stopwatch satu ya. Sudah mau. Nah, sebelum kalian melakukan eksperimen sederhana, di sini ada dua tujuan dari praktikum, yaitu yang pertama membandingkan waktu jatuh kelereng pada air, minyak goreng, dan sabun cuci piring, dan yang kedua yaitu menyelidiki pengaruh viskositas terhadap gerak benda. Bisa langsung dipraktekkan? Iya. Langsung dicelupin. Oh ya, sebentar. Itu.
Susah banget. Harus cepat itu. Harus cepat ya. Cepat banget. Ambilnya ya. Hasilnya langsung dicatat pada tabel yang tersedia di LKPD ya. Sudah. Ibu. Aku ada kesulitan. Ya, video ya. Iya. Oh iya, ya boleh. Ambil dulu. Tadi mana kan udah dikasih tahu? Ya enggak dong, ini. Sabar. Sabar ya. Suruh. Siapa yang mau nyobain? Nggak apa-apa, kalau nggak satu, sampai-sampai. Iya, kan udah rusak. Iya. Ini satu namanya Apa? Apa nih? Tahu misalnya gitu. Iya. Aku ini punya feeling yang kuat. Ayo. Coba deh kasih. Nggak bentar, bilang dulu. Jelas dulu. Biar kan izin. Sama saya nggak bisa bilang. Tuh, mulai. Wah. Yuk. Loh. lambat. Betul ya? Aku ini kelompok berapa sih? Kok banyak ini? Ayo. Ini udah Pak, ini sama yang belum saya bisa ya. Tapi kamu Kok banyak ini? Udah seminggu aja. Ini mas, nggak usah santai. Ini mas, ayo pakai. ini. Pakai dari itu. Apasin lagi. Oke ya. Nah, ini terus bawain. Yang semua siapa yang megang semua?
Sudah diisi semua anak? Sudah. Nah, setelah mengisi pada tabel, di bawah tabel ada kegiatan 3 ya. Di sana ada 4 soal yang harus kalian jawab setelah kalian melakukan eksperimen. Jadi tolong kerjakan sesuai perintahnya ya. Baik, Ibu. Berbeda-beda.
Apakah sudah dijawab semua persoalannya? Sudah. Sudah, Ibu. Ibu ingin perwakilan dari 3 kelompok. Kelompok siapa yang akan maju untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya? Satu kali juga. Itu kelompok berapa itu? 3. Dua. Itu loh tadi tanda tangan. Ya, kelompok 3 silakan maju. Coba kuy. Ibu perwakilan semua. Ada yang menjelaskan, ada yang nulis ya. Jadi berdasarkan data pengamatan yang telah diperoleh, bagaimana perbedaan waktu jatuh garam pada air, minyak goreng, dan sabun cuci piring berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Lebih cepat, sedang, sangat lambat. Yang lebih cepat itu yang mana, yang sedang yang mana, yang lambat yang mana, tolong disebut. Air, minyak, sabun. Hal ini mengakibatkan kelereng saat jatuh berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pada fluida manakah kelereng yang bergerak lebih cepat? Pada air, karena viskositasnya kecil. Pada fluida manakah kelereng bergerak lebih cepat? Sabun, karena viskositasnya besar. Bagaimana hubungan antara ketiga kekentalan fluida dengan waktu jatuh kelereng berbanding terbalik? Kenapa kok berbanding terbalik? Karena ketika bandanya cepat itu maka viskositasnya kecil, tapi ketika bandanya lambat viskositasnya besar. Benar ya? Apa ada jawaban lain dari kelompok 1 dan 2? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan Ibu. Yang dipresentasikan dari kelompok 3 itu sangat benar ya. Untuk air itu jatuhnya cepat, dan untuk minyak goreng itu lambat, serta yang sabun cuci piring itu sangat lambat. Hubungannya berbanding terbalik karena antara kekentalan dan waktu jatuh gerak kelereng itu sangat lambat. Jadi bisa dilihat pada sabun cuci piring di mana waktunya itu 1,6. Sedangkan yang air dan minyak goreng itu masih 0,2 sama 0,33 ya. Apakah ke sini ada yang ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup paham. Baik. Untuk selanjutnya silakan kalian mengisi soal yang ada di LKPD. Minyaknya Untuk kegiatan 4 apakah udah
besar viskositas suatu fluida, semakin besar juga hambatan yang ada di dalam benda. Nah, semakin besar viskositas suatu fluida, semakin lambat gerak benda di dalamnya. Nah, tadi itu gerak benda yang di sabun cuci piring itu kan lambat banget kan. Nah, karena itu viskositasnya itu lebih besar daripada air dengan minyak goreng. Nah, di sini ada contoh viskositas dalam kehidupan sehari-hari yang telah kalian tadi praktekkan. Yang pertama ada air, ada minyak goreng, sabun cuci piring, oli mesin. Siapa di sini yang sering ganti oli mesin sepeda? Biasanya cowok-cowok nih ya. Aku juga. Oh ya, cewek juga. Nah, ada sampo, ada madu, sirup. Nah, saus tomat tadi yang sering makan bakso. Tadi ya, Mas Dimas sering makan bakso. Ada kecap, ada yogurt. Tahu yogurt tidak? Tahu. Mana? Nanti ya. Nah, jadi setelah kalian melakukan praktikum, juga menjawab beberapa soal yang telah Ibu berikan di dalam LKPD, ada yang bisa menyebutkan kesimpulan dari praktikum dan materi hari ini? Ya, Ya, silakan Mas Rido. dari praktek ini kan. Ya. Jadi dari praktek sederhana tadi dapat kita kesimpulan bahwa setiap fluida itu memiliki kekentalan atau viskositas yang berbeda. Jadi semakin viskositasnya semakin besar, maka kecepatan gerak bendanya semakin lambat. Nah, benar sekali ya yang disampaikan oleh Mas Rido. Jadi hubungannya itu berbanding terbalik ya antara suatu kekentalan dan jatuhnya benda lain tadi di dalam suatu fluida. Di mana jika viskositasnya itu semakin besar, maka kelainan jatuhnya itu akan semakin lambat dibandingkan dengan air dan minyak goreng. Ya, tepat untuk Mas Rido dulu. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan terkait viskositas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri.